Pemirsa, kita masih bersama The Five Arrows with Dr. Hadito Juwono. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Garuda Indonesia kita ini memang harus terus tumbuh dan harus kita dukung untuk terus tumbuh. Tadi kita sudah berbincang dengan Direktur Utama Garuda Indonesia yang baru, Pak Arief Wibowo, bahwa salah satu yang dilakukan adalah terus mendorong agar pendapatan Garuda dari sisi revenue streamnya terus meningkat. Kemudian juga dari sisi aspek biaya juga akan dilakukan pengendalian. Mudah-mudahan tidak terjadi penurunan kualitas layanan itu. Enggak, saya dari 3 strategi yang saya tancapkan untuk startup di Garuda buat saya sebagai pilot, pilot in command, bahwasanya tidak ada satupun penurunan service. Karena itu sesuatu yang sudah satu titik yang ultimate buat Garuda Indonesia sebagai bintang 5 di antara 7 airline di seluruh dunia dan sebagai the world best cabin crew, artinya bahwa kita sudah memberikan layanan yang terbaik di dunia. Jadi itu nggak boleh berkurang sedikit pun, tidak boleh bergeser 1 sentimeter pun ya. Yang paling pasti adalah kita yakin bahwa turbulensi ini bisa kita manage ya. Pertama, dengan kita pastikan revenue generator kita itu juga benar-benar bagus ya. Memang in the short, saya mungkin akan mengurangi beberapa rute, tetapi yang sifatnya itu sudah redundant, artinya satu kota 4 kali, nggak perlu 4 kali, mungkin bisa kita kurangi dulu. Ini untuk menghadapi periode yang sangat low di Januari April nanti. Itu yang kita akan lakukan pertama, karena itu yang akan menahan kita untuk bisa berkelanjutan ke depan. Kemudian yang kedua, kita akan slash beberapa cost-cost yang saya bilang tadi non-value added. Jadi cost drivernya akan kita detect, mulai dari proses kerja. Jadi proses kerja itu saya yakin masih banyak yang bisa kita slash, dan itu automatically akan menurunkan biaya. Tapi service tidak. Karena saya kebetulan berpengalaman di LCC selama 2 tahun ini, saya ngerunning dari 9 sampai 32 pesawat dalam waktu 2 tahun dibandingkan dengan yang lain untuk dapat 10 tahun untuk bisa 30 pesawat. Saya pikir beberapa case yang bisa saya tancapkan di Garuda kita lakukan, tetapi sama sekali tidak menurunkan service. Kemudian yang ketiga, untuk mengamankan kondisi bottom line Garuda, karena tahu bahwa untuk hari ini memang the worst bottom line di Garuda, banyak faktor, external factors ada, dan saya sudah mulai identifikasi internal factors juga ada. Jadi proses refinancing juga ada yang kita harus lakukan dalam waktu yang sangat pendek untuk memastikan bahwa Garuda akan punya continuity yang bagus ke depan dan tetap akan tumbuh ke depan. Jadi strong headwind yang kita hadapi tetap manageable buat kita. Ya. Nah ini kalau sudah seperti itu, sebagai public company Garuda nanti ke depan nih, apa sasaran yang ke depan sebagai public company yang ingin dicapai? Jadi yang pertama, beberapa track yang kita sudah cita-citakan sudah tercapai kan, bintang 5, kemudian best world cabin crew, kemudian yang ketiga itu kita harus pastikan bahwa disiplin as a full service, disiplin bahwa Garuda itu sebagai aset bangsa yang akan mencitrakan kepada dunia. Ini success story of Garuda. Jadi kita akan mempertahankan success story yang sekarang untuk bisa berkelanjutan, dan kita akan menjadi benar-benar pemain global. Karena saat ini kekuatan kita baru di middle range sebenarnya. Jadi ke depan kita masih punya PR memastikan bahwa kita harus bisa sampai ke global players. Tapi untuk kondisi turbulensi ini kita harus pastikan domestik, regional, dan internasional kita aman ke depan. Ya tadi saya senang bahwa Garuda masih mempertahankan Indonesianya karena namanya Garuda Indonesia. Ini ke depan apakah kemudian Garuda akan terus mempromosikan, membranding Indonesia ke depan? Saya akan sangat konsisten dengan what is the distinctive advantage of Garuda. Di mana distinctive advantage of Garuda punya pilar adalah menggunakan kekuatan diferensiasi Indonesia itu sendiri. Kita mulai dari kekuatan Garuda, bagaimana mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia, kekayaan budaya Indonesia menjadi sesuatu yang sangat prestigius di Garuda. Kenapa? Kita sudah berhasil mengangkat beberapa istilahnya touch point yang sebenarnya bisa menjadi satu hal yang sangat reputable, punya kualitas yang bagus dan dilihat oleh masyarakat dunia. Kita mulai aja dari bagaimana Garuda itu punya konsep Garuda Indonesia Experience.
Garuda Indonesia Experience kita ambil dari semua aspek kekayaan alam Indonesia, kekayaan khasanah budaya Indonesia menjadi produk yang sangat kompak di Garuda. Seperti di culinary service kita punya rendang. Rendang itu kita angkat kepada satu titik di mana ini makanan yang the best food culinary di dalam Garuda Indonesia. Kemudian ada lagi kita tahu kan namanya gedek. Gedek itu kan satu profil yang ya jarang dipakai oleh untuk middle class atau high class society, tapi kita angkat itu gedek menjadi satu profil di partisi di pesawat kita. Jadi kita bisa lihat, kita bisa tunjukkan bahwa barang yang sebenarnya biasa-biasa aja di Indonesia bisa kita angkat menjadi sesuatu yang branded. Ketiga, kita punya namanya sopan santun Indonesia, hospitality Indonesia. Kita standar untuk melayani menggunakan bagaimana perilaku pramugari itu menggunakan hospitality of Indonesia, keramahan salam Indonesia. Kemudian kalau stewardess harus melayani, berbicara dengan penumpang, tahu kapan dia harus setara, tahu kapan dia harus kalau perlu bersimpuh di lantai gitu ya, pada saat kita harus berbicara panjang dengan customer kita. Jadi kita akan tetap menggunakan kekuatan distinctive advantage dari Indonesia, kita kemas dengan baik. Ada satu lagi, Sound of Indonesia, itu juga sesuatu yang sangat kaya di Indonesia dan kita angkat menjadi sesuatu yang bisa dinikmati di high class. Nah, ini menggembirakan kita semua karena Garuda Indonesia tetap menjaga, terus mempromosikan keindonesiaan, terus juga memberikan layanan buat kita semua para konsumennya, dan sebagai perusahaan juga terus tumbuh di tengah industri penerbangan yang menghadapi turbulensi. Terima kasih, sukses terus Pak Arif. Terima kasih. Nah Pak, setelah kita melihat tayangan barusan ya Pak, berarti memang kalau strategi dari Garuda Indonesia ini merespon situasi bisnis yang sekarang sedang terjadi ya Pak ya? Ya, memang strategi bisnis haruslah merespon situasi yang ada, baik situasi perekonomian dunia, perekonomian regional, juga kondisi persaingan, dan jangan lupa juga merespon perubahan perilaku konsumen. Kan sekarang konsumen-konsumen kita juga sedang berubah. Nah, Garuda Indonesia sudah menyikapi dengan benar, terus mempertahankan kualitas layanannya, tetapi juga memperhatikan animo konsumen yang sedang berubah. Nah itu paling penting ya, karena bagaimanapun kalau perusahaan yang namanya jasa, itu penting untuk kita tahu animo dari konsumennya ya Pak ya. Tentu kita akan segera mengetahui bagaimana strategi yang tepat dalam mengembangkan bisnis kita dalam segala situasi setelah jeda yang satu ini.